Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Hartini, salah satu staf dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Kayu Agung. Dalam rangka memperingati World Leprosy Day atau Hari Kusta Sedunia yang jatuh pada tanggal 30 Januari, maka perkenankanlah kami mewakili RSUD Kayu Agung untuk memberikan info dan edukasi mengenai penyakit kusta. Penyakit kusta ini juga disebut lepra, dalam dunia medis dikenal dengan morbus Hansen. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada sobat sehat guna dapat mengenali gejala penyakit kusta sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah penyebaran penyakit kusta khususnya di Kabupaten Oki. Dengan ini diharapkan Kabupaten Oki dapat menjadi zona zero leprosy yang artinya tidak ditemukan lagi kasus kusta di Kabupaten Oki. Pada zaman dahulu terdapat stigma negatif terhadap penyakit kusta karena penderita kusta pada umumnya memiliki penampilan fisik buruk disertai dengan kecacatan sehingga pasien kusta sering dikucilkan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran di bidang dermatologi, diketahui bahwa penyakit kusta ini disebabkan oleh Mycobacterium leprae, di mana Mycobacterium leprae itu merupakan bakteri basil tahan asam yang dapat menular. Penularannya dapat melalui kontak langsung antar kulit, juga dapat melalui inhalasi. Membutuhkan masa inkubasi 40 hari sampai 40 tahun. Apabila penyakit ini menyerang manusia, maka ia akan menyerang target organ seperti kulit dan saraf tepi, kecuali sistem saraf pusat. Epidemiologi penyakit kusta. Penyakit kusta ini umumnya menyerang semua usia dengan proporsi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Rentang usia dapat mulai dari bayi usia 3 minggu sampai dengan lansia lebih dari 70 tahun. Pada rata frekuensi usia yang tertinggi itu antara 25 sampai 35 tahun. Di Indonesia, kusta menempati peringkat ketiga di dunia setelah Brazil dan India. Sementara data penyakit kusta di Sumsel yang ditunjukkan dari laporan RS Muhammad Husin Palembang didapatkan ada 50 kasus baru per tahun untuk kusta selama 2 tahun terakhir. Penyakit kusta ini memiliki 3 gejala khas atau biasa disebut dengan 3 tanda kardinal, yaitu yang pertama terdapat bercak berupa bercak merah maupun bercak putih yang hilang rasa ataupun kurang rasa yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa. Kemudian terdapat penebalan saraf dan gangguan fungsi saraf tepi. Yang terakhir ditemukan basil tahan asam pada pemeriksaan bakterioskopi. Dari anamnesis terdapat kontak dengan pasien kusta sebelumnya dan terdapat domisili di daerah endemis. Kemudian terdapat juga riwayat pengobatan kusta terdahulu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kelainan pada kulit, dapat berupa bercak merah atau putih yang mati rasa ataupun kurang rasa. Dapat juga didapatkan nodus, infiltrat, ulkus maupun jaringan paru. Pada pemeriksaan fisik saraf tepi ditemukan penebalan saraf dan gangguan fungsi saraf tepi meliputi saraf sensoris, motoris, dan otonom. Kelainan yang ditemukan pada saraf sensoris yaitu hipoestesi dan anestesi. Kemudian kelainan yang ditemukan pada saraf motoris berupa parese dan paralisis yaitu kelemahan dan kelumpuhan otot. Dan yang terakhir kelainan yang ditemukan pada saraf otonom ditemukan kulit kering, keringat, kemudian pembengkakan pada kulit dan pertumbuhan rambut yang tidak normal. Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan pada penyakit kusta meliputi bakterioskopi, histopatologi, dan serologi. Yang rutin dilakukan untuk mendeteksi adanya Mycobacterium leprae adalah pemeriksaan bakterioskopi. Kusta merupakan penyakit grid limitator, artinya memiliki kemiripan dengan banyak kelompok penyakit kulit lainnya, antara lain penyakit kulit jamur, kemudian penyakit kulit akibat autoimun, dan penyakit alergi. Diagnosis kusta ditegakkan apabila ditemukan satu tanda kardinal dari ketiga tanda kardinal.
yaitu bercak kulit yang mati rasa, kemudian penebalan dan gangguan fungsi saraf tepi, dan ditemukan basil tahan asam atau Mycobacterium leprae pada pemeriksaan bakterioskopik. Apabila ditemukan satu tanda kardinal di antara 3 tanda kardinal tersebut sudah dapat mendukung ke arah diagnosis kusta. Lalu bagaimana dengan pengobatannya? WHO membagi kusta ini berdasarkan 2 tipe, yaitu yang pertama kusta paucibasiler dan yang kedua kusta multibasiler. Perbedaan klinis dari kusta paucibasiler dan multibasiler terletak pada ketiga tanda kardinal tadi. Untuk tanda pertama, pada kusta paucibasiler memiliki bercak yang mati rasa kurang dari 5 buah dan tersusun asimetris, sementara pada kusta multibasiler memiliki bercak yang mati rasa lebih dari 5 dan tersusun simetris. Pada kusta paucibasiler didapatkan penebalan saraf dan gangguan fungsi pada satu saraf saja, sementara pada kusta multibasiler ditemukan lebih dari satu penebalan saraf tepi dan gangguan fungsi saraf tepi. Pada kusta paucibasiler, pada pemeriksaan bakterioskopik BTA negatif, sementara pada kusta multibasiler pemeriksaan BTA ditemukan positif. Pengobatan yang dilakukan pada kusta paucibasiler mendapat regimen multidrug terapi PB selama 6-9 bulan, sementara pada kusta multibasiler mendapatkan regimen terapi multidrug terapi MB selama 12-18 bulan. Evaluasi terapi dilakukan untuk menilai keberhasilan terapi pasien, di mana pasien dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pasien dengan kelompok release from treatment, yang kedua pasien dengan default, yang ketiga kelompok pasien yang mengalami resistensi, dan yang keempat pasien yang mengalami relapse. Kelompok pasien dengan release from treatment berarti pasien yang sudah berhasil disembuhkan dengan regimen pengobatan MDT baik pada kusta paucibasiler dan multibasiler. Kelompok pasien default apabila tidak melakukan pengobatan lebih dari 3 bulan atau putus berobat lebih dari 3 bulan, maka pada kelompok ini pasien harus mengulang regimen terapi MDT, PB maupun MB. Kelompok pasien ketiga yaitu kelompok resisten apabila pasien sudah menuntaskan terapi regimen paket obat multidrug terapi atau MDT, PB maupun MB, tetapi dari hasil bakterioskopik ditemukan BTA masih dalam positif bulan. Dan yang terakhir kelompok relapse adalah kelompok pasien yang dinyatakan sembuh setelah menjalani pengobatan dengan regimen multidrug terapi tetapi mengalami keluhan kusta berulang. Prognosis penyakit kusta secara umum baik, dapat sembuh bila penanganan cepat, tepat, dan adekuat. Penyakit ini tidak mengancam nyawa, tetapi jika tidak tertata laksana dengan baik, maka akan timbul komplikasi yang serius. Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari penyakit kusta yang paling ringan adalah ulcerasi berupa timbul gaborok maupun koreng di telapak kaki maupun di jari-jari tangan. Komplikasi lain yang lebih serius yaitu deformitas dan mutilasi. Pada deformitas terjadi perubahan bentuk fisik pasien kusta, di antaranya berupa pembengkakan kulit, perubahan bentuk hidung, kemudian kelopak mata yang tidak bisa menutup, dan terdapat perubahan bentuk jari-jari tangan dan kaki serta kelemahan dan kelumpuhan pada lengan dan tungkai. Selain itu, komplikasi yang serius lainnya ditemukan mutilasi, yaitu pemendekan jari-jari. Apabila terjadi pada jari-jari kedua tangan, maka pasien tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan sobat sehat sekalian dan meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kusta. Jangan ragu untuk memeriksakan diri, keluarga, dan kerabat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, terutama Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, apabila ditemukan 5 tanda khas berupa bercak putih, bercak merah,
yang tidak gatal, tidak nyeri, dan tidak sembuh dengan pengobatan biasa. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.